Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arfa Mahbubi dengan NIM 2530101125, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis isim beserta jumlah dan contoh-contohnya. Dan juga saya membuat video ini atas tugas ujian tengah semester yang ditujukan untuk Bapak Saiful Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu adalah pengertian isim dan pembagiannya. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu isim. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Contohnya, kata yang tidak terikat dengan waktu adalah kata-kata yang normal. Contoh kata yang terikat dengan waktu itu seperti sobahul khair. Kan sobahul khair itu berarti selamat pagi. Nah, jadi dalam makna selamat pagi itu ada yang namanya terikat dengan waktu. Sedangkan di sini di pengertian yang paling atas ini adalah menunjukkan suatu makna di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Yang dimanakan sobahul khair ini yang berarti selamat pagi, yang berarti ada makna waktu. Jadi bisa disimpulkan kalimat isim itu tidak terikat dengan waktu. Kemudian kemudian tanda-tanda isim yang pertama itu adalah kemasukannya alif dan lam. Kemasukan alif dan lam ini berarti awal hurufnya itu berupa alif dan lam mati. Contohnya seperti minal kitabi ataupun alif lamnya saja seperti al-kitabi. Kan masuknya alif dan lam berarti alifnya itu adalah a dan lamnya itu adalah alif lam yang sebelum huruf kaf, berarti al-kitabi. Yang dimana itu termasuk ciri-ciri isim yang pertama. Contohnya juga ada di sini al-maktabatu, yaitu perpustakaan, dan juga al-kitabu, buku dan lain-lainnya. Kemudian ciri yang kedua adalah tanwin. Jika terdapat tanda tanwin pada sebuah kata, maka kata tersebut adalah isim. Contohnya rijalun, qolamun, ishtaroitun, ataupun syajarotun. Pokoknya yang berakhiran tanwin ataupun fathah tain ataupun domah tain itu termasuk kalimat isim. Yang terakhir adalah khofad. Khofad ini berarti kemasukan huruf jar, yang dimana huruf jar itu secara harfiah itu luas, baik secara kalau secara jurumiyahnya adalah min ila hatta, ataupun contohnya kecilnya seperti huruf min, ila, dan hatta. Seperti yang tadi saya sebutkan, khofad itu huruf jar, yang dimana kemasukan huruf jar yang berarti kata akhirnya dijerkan, seperti minal kitabi. Nah, min ini kan itu salah satu huruf jar, yang berarti kata setelah jar itu adalah dijarkan ataupun khofad, yang dimana pengertiannya itu khofad baris kasroh. Jika sebuah kata berharokat kasroh, maka kata tersebut adalah isim. Jadi kalimat setelah khofad ini tuh kan harus isim. Minal kitabi, minal kitabi. Nah, harokat ba-nya itu kan kasroh, bi. Berarti kalimat tersebut sudah terkhofadkan oleh min, yaitu min itu ya salah satu huruf khofad ini. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua adalah pembagian ataupun jenis-jenis isim. Nah, jenis-jenis isim itu yang pertama itu ada isim mufrad.
Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya, Muhammadun, seorang Muhammad, Ustadzun, seorang guru, Tilmidun, seorang murid, Khailun, seorang kuda, Kalbun, seorang anjing, Kitun, seorang kucing, dan Daftarun, sebuah buku. Simpelnya adalah isim mufrad ini seluruh ataupun seperti kosakata bahasa Arab yang dimana itu bermakna satu. Contohnya yang saya sebutkan tadi, contohnya ustadzun, seorang guru ataupun satu orang guru baik laki-laki maupun perempuan, jika itu bermakna satu maka itu disebutnya isim mufrad. Kemudian lanjut yang kedua ada isim musanna. Isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Untuk menjadikan isim musanna tinggal ditambahkan alif atau nun dan atau ya di akhir. Contoh kita masukkan musanna ini dari isim mufrad tadi, yaitu ustadzun. Maka jika ingin menjadi musanna maka menjadi ustadzatun atau ustadzataini, yang berarti dua ustad. Ataupun contoh yang di bawah ini ada waladun. Jika ingin menjadi musanna maka tinggal ditambahkan alif seperti contoh yang di sini menjadi waladani. Ataupun baitun, jika ditambahkan alif maka menjadi baitani. Dan lanjut ke contoh isim yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua atau banyak. Isim jamak juga terbagi menjadi tiga. Ada isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Penjelasannya akan saya jelaskan satu persatu. Dan kita akan mulai dari isim jamak mudzakkar salim terlebih dahulu. Isim mudzakkar salim adalah kalimat ataupun kata yang menunjukkan kepada laki-laki berupa manusia atau hewan. Contohnya, ketika itu berupa manusia maka berbunyi Ahmadun, yang berarti Ahmad. Ahmad ini kan salah satu nama yang berarti dia manusia. Ataupun Hilmanun, Hilman juga kan ini salah satu nama yang berarti dia manusia. Nah, tapi ketika dijamakkan itu menjadi Hilmuna, berarti itu jamak muzakkar wawu jamak. Kemudian ke contoh-contohnya. Yang pertama ada muttaqina, yang berarti orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada mu'minuna, orang-orang mukmin. Muslimuna, orang-orang muslim. As-solihuna, orang-orang soleh. Dan hafizina, para penghafal. Dan yang terakhir ada al-warithina, para pewaris. Nah, simpelnya jamak muzakkar salim ini adalah jamak yang bermakna laki-laki ataupun hewan yang bermakna laki-laki juga ataupun jantan. Contohnya seperti tadi mu'minuna ataupun kituna, kucing banyak, dan kucingnya ini berujuk kepada kucing jantan ataupun kucing laki-laki. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang diakhiri dengan alif dan ta sebagai tambahan dan apa-apa yang mengikutinya. Isim muannas, jadi intinya isim muannas ini adalah kebalikan dari isim muzakkar tadi.
Kalau isim muzakkar salim itu bermakna laki-laki, nah jadi jamak muannas salim ini kebalikannya yang berarti bermakna perempuan. Yang diciri-cirinya itu adalah tamar butoh. Yang sini kita akan bacakan isim muannas yang dijamakkan dengan jamak muannas salim. Contohnya hindun. Jika dijamakkan ke jamak muannas salim maka menjadi hingdatun. Yang kedua adalah muslimatun. Jika dijamakkan menjadi muslimatun. Kemudian jamak yang selain dari isim muannas tetapi akhir dengan alif dan ta. Contohnya alhamamu. Jika dijamakkan menjadi alhamamatu. Yang terakhir adalah isim yang akhirnya diletaki dengan alif dan ta akan tetapi bukan jamak. Contohnya arafatu. Nah, kan kata arafatu ini adalah isim mufrad, tapi karena bentuknya ini mengambil huruf jamak, karena akhirnya ini huruf ta, maka ini bisa dijamakkan jamak muannas salim. Kemudian kita akan bacakan contoh-contoh dari jamak muannas salim. Yang pertama ada muslimatun, yang berarti para muslimah, atau bibatun, para dokter, al-muallimatun, para pengajar wanita, muallimati. Muallimati ini berarti para pengajar wanita juga, cuman bedanya adalah kalimat sebelumnya itu saya tidak tahu artinya. Yang ketiga adalah nasoratu muslimatin at-thalibatu fil fasli. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang berikutnya adalah jamak taksir. Pengertian jamak taksir adalah secara bahasa berarti pecah atau rusak. Sedangkan menurut ulama ahli nahwu, jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya pada hakikat yang meliputi penambahan huruf atau pengurangan huruf, pergantian harokat, dan ada pula perubahan pada takdir. Perubahan dengan hurufnya contohnya yaitu sinu dijamak taksikan menjadi sinuna, dan contoh selengkapnya akan kita bacakan di sini. Kemudian contoh yang kedua adalah perubahan dengan dikurangi hurufnya. Contohnya adalah tuhammatun. Nah, jadi si tuhammatun ini itu dihilangkan, dikurangi hurufnya yaitu tamar butohnya menjadi tuhammun. Kemudian yang ketiga, perubahan dengan diganti harokatnya saja. Contoh asaddun, diganti harokat alifnya menjadi domah menjadi usaddun. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan dengan ditambah hurufnya dan diganti harokatnya. Contoh rojulun, diganti menjadi rijalun. Perubahan dengan ditambah hurufnya dan sebelumnya dibuang, lalu hurufnya diganti harokatnya. Contoh gulamun menjadi gilmanun. Baik, saya akan bacakan ataupun menerangkan ulang ciri-ciri isim. Soalnya tadi di awal saya belum menyebutkan ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu, contoh isim itu ada ahmadun yang berarti segala puji, kitabun yaitu kitab, jadidun baru, khubzun roti, tajirun pedagang, masjidun masjid, maktabun meja, baitun rumah, rojulun lelaki, saumun puasa, jidarun dinding,
babun pintu, qalamun pena, kurrosatun buku tulis, dan saatun jam. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya ini banyak salahnya dan banyak sekali salahnya dan tidak ada, menurut saya sedikit sekali benarnya. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.